Pemirsa, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto mengumumkan stimulus ekonomi terbaru 2025. Ya, stimulus berupa bantuan ekonomi bagi masyarakat. Program stimulus teranyar ini adalah bantuan langsung tunai atau BLT yang akan dibagikan untuk periode Oktober hingga Desember 2025. Erlangga menyebut program ini diluncurkan setelah Presiden Prabowo Subianto meminta adanya pemberian tambahan BLT untuk total 35.046.783 keluarga penerima manfaat dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Erlangga menyebut BLT terbaru ini akan menjangkau 140 juta orang dengan asumsi satu keluarga penerima manfaat terdiri atas ayah, ibu, dan 2 orang anak. Selain menambah BLT, pemerintah juga menambah kuota magang nasional bagi fresh graduate atau lulusan baru. Dari tahap 1 sebesar 20.000 kuota peserta magang di bulan Oktober. Maka di bulan November, pemerintah menambah kuota magang sebesar 80.000 peserta. Ini Bapak Presiden minta menambahkan bantuan langsung tunai ini yang akan diberikan pada bulan Oktober, November, dan Desember 2025 dan akan diterima oleh 35.046.783 keluarga penerima manfaat. Dan ini lebih tinggi dari BLT sebelumnya. Nah, selanjutnya juga pemerintah memberikan bantuan dalam program magang lulusan perguruan tinggi. Tujuannya agar memberikan pengalaman kerja bagi para lulusan baru, fresh graduate di dunia, baik itu di dunia usaha, industri, dan BUMN, termasuk lembaga pemerintah dan Bank Indonesia. Program ini untuk mendorong penciptaan lapangan kerja produktif di berbagai sektor. Peserta magang ini gelombang pertama sebanyak 20.000 orang dan ini sudah dibuka dan mulai bekerja tanggal 20 Oktober ini. Kemudian bulan depan akan dibuka kembali dan ditingkatkan menjadi 80.000 peserta magang dan seluruh peserta magang diberikan uang saku per bulan yang besarannya sama dengan uang saku daerah, kabupaten, dan kota. Ya, pemerintah meluncurkan bantuan ekonomi yang terdiri dari bantuan langsung tunai dan juga perluasan program magang nasional. Lebih lengkapnya sebagai berikut. Pemerintah menambah bantuan langsung tunai atau BLT dengan anggaran sebesar 30 triliun rupiah. Jumlah keluarga penerima manfaat bertambah 17,2 juta dari sebelumnya sebanyak 18,3 juta keluarga penerima manfaat. Sehingga kini total penerima manfaat BLT sebanyak 35,46 juta keluarga. Selain menambah jumlah penerima BLT, pemerintah juga menambah kuota program magang nasional. Dari tahap 1 yang dimulai pada bulan Oktober ini sebanyak 20.000 peserta, di bulan November mendatang, pemerintah kembali membuka kuota bagi 80.000 fresh graduate atau lulusan baru. Ya, kita ke informasi lain, pemirsa. Ratusan siswa SMA Negeri 1 Yogyakarta diduga mengalami keracunan usai menyantap makan bergizi gratis. Program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 pekan ke depan. Banyak 426 pelajar SMA Negeri 1 Yogyakarta mengalami sakit perut hingga diare usai menyantap menu makanan bergizi gratis. Menurut pihak sekolah, 33 diantaranya tercatat tidak masuk sekolah pada hari Kamis. Namun belum ada laporan adanya siswa yang sampai dirawat di rumah sakit. Itu yang mengalami sakit perut ada 426. Jadi kalau kami persentase itu 43,82%. Yang tadi malam sakit perut. Tapi pagi ini, tadi kami cek anak-anak tersebut juga tetap ke sekolah.
Setelah saya cek lagi, yang tidak ke sekolah hari ini ada 33 siswa. Menyusul kejadian tersebut, program MBG untuk sementara waktu terpaksa dihentikan hingga 2 pekan ke depan untuk dilakukan uji lab makanan yang disantap para siswa. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan Anyus melaporkan. Sementara itu terkait tambahan pagu anggaran pada tahun depan, Badan Gizi Nasional optimistis program makan bergizi gratis bisa terrealisasi hingga puluhan juta penerima. Bagian fokus mengejar 82,9 juta penerima manfaat MBG. Tahun depan itu kami sudah mendapatkan pagu anggaran 268 triliun dengan cadangan 67 triliun sehingga total 335 triliun. Jadi tahun ini tetap 82,9 juta ya, Prof? Tahun ini penerima tetap 82,9 juta? Kita kejar 82,9 juta, mudah-mudahan tercapai. Tapi kita optimis lah ya, walaupun mungkin mentok-mentoknya 70 juta begitu, tapi itu sudah akan melebihi pagu yang 71 triliun. Bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia Ya, Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Sejumlah tokoh mengucapkan selamat ulang tahun, di antaranya Presiden ke-7 Joko Widodo dan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa. Hari ini, Presiden Prabowo Subianto berulang tahun ke-74. Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengucapkan selamat ulang tahun di sela-sela kehadirannya pada acara Dies Natalis Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta di Sleman pada Jumat siang. Mengucapkan selamat ulang tahun yang ke-74 kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto. Semoga beliau selalu diberikan kekuatan, kesehatan dalam tugas besar memulai pemerintahan dan negara kita. Fotografer langganan istana, Darwis Triadi, juga mengucapkan selamat pada Presiden ke-8 tersebut. Selamat ulang tahun yang ke-74 Bapak Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia. Semoga Tuhan senantiasa memberikan berkah dan kesehatan dalam memimpin bangsa. Ucapan selamat juga diunggah sejumlah pejabat negara, di antaranya Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni Raffi Ahmad, dan Gubernur Jakarta 2017-2022 sekaligus rival Presiden Prabowo saat pemilihan presiden lalu, Anies Baswedan. Pemirsa, ada yang spesial di hari ulang tahun Presiden Prabowo yang tepat jatuh pada hari ini. Satuan Pelayanan Gizi menghidangkan menu spesial MBG, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok yang merupakan makanan kesukaan Prabowo. Satuan Pelayanan Gizi menghidangkan menu spesial, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok lengkap dengan buah dan susu di 38 provinsi. Hal ini dilakukan untuk merayakan ulang tahun ke-74 Presiden Prabowo pada Jumat 17 Oktober 2025. Pasalnya, menu ini adalah makanan kesukaan Presiden Prabowo. Dan lihat saja, siswa dan siswi di seluruh Indonesia yang menerima pun menyambut dan menyantapnya dengan wajah bahagia. Mewakili semua murid SMP Kristen Tunas Daud Mataram mengucapkan selamat ulang tahun Pak Prabowo.
Tak lupa mereka mengucapkan terima kasih dan selamat ulang tahun kepada Presiden Prabowo. Ya, sosok Presiden Prabowo Subianto tidak bisa lepas dari latar belakang dunia militer dan darah kebangsaan yang kuat. Namun di sisi lain, ia juga dikenal sebagai pecinta kucing. Presiden Prabowo yang lahir pada 17 Oktober 1951 menghabiskan masa kecil di sejumlah negara mengikuti ayahnya Sumitro Joyo Hadikusumo. Setelah Prabowo menyelesaikan studi menengahnya di luar negeri, Prabowo lulus dari Akademi Militer Nasional tahun 1974. Prabowo memiliki darah kebangsaan yang kuat. Sang kakek, Raden Mas Margono Joyo Hadikusumo, merupakan pengikut Budi Utomo, anggota Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), merupakan pendiri serta direktur pertama Bank BNI. Sementara ayahnya, Sumitro Joyo Hadikusumo, adalah ekonom dan pernah menjadi Menteri Perindustrian di Kabinet Nasir tahun 1952 dan Menteri Keuangan pada Kabinet Wilopo. Di sisi lain, Presiden Prabowo juga dikenal sebagai pecinta kucing. Kucing kesayangannya Bobby Kertanegara bahkan kerap hadir saat Presiden Prabowo beraktivitas dan menemui sejumlah tamu kenegaraan.